Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran pengurus PKS dari DPTP, DPP, DPW, DPD, dan tentu semua kader yang hadir pada hari ini di acara Halal Bihalal DPTP PKS. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini bisa menyelenggarakan tasyakuran berupa halal bihalal yang memang ini merupakan tradisi umat Islam Indonesia yang senantiasa mengadakan acara halal bihalal. Tapi halal bihalal ini tentu kita laksanakan dalam suasana khidmat, tidak ada hura-hura, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi himbauan dari Presiden Republik Indonesia, bahwa di tengah-tengah berbagai persoalan yang menimpa bangsa kita maupun juga dunia pada hari ini, kita diminta untuk lebih meresapi apa-apa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dan karena itu Presiden melarang adanya open house bagi pejabat-pejabat publik pejabat publik Indonesia untuk mengadakan open house khususnya yang bernuansa mewah-mewahan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada DPP dan fraksi yang kemudian memfollow up itu dengan himbauan kepada seluruh pejabat publik PKS juga untuk tidak melaksanakan open house yang bernuansa mewah-mewahan. Tapi saya kira sebagaimana kebiasaan kita, di tempat tinggal kita pasti kita mengadakan open house buat tetangga-tetangga kita, ya. Karena kita sebagai tokoh masyarakat, tentu bagaimanapun masyarakat ingin ya datang ke rumah kita, ya. Ya tentu dengan tanpa menyebut itu sebagai open house, tetap pintu kita terbuka buat masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita tentu bersyukur bahwa Ramadan ini tadi dengan ansitoh Ramadan yang sudah dilaporkan oleh Sekjen dan juga berbagai hikmah yang sudah disampaikan oleh Presiden, kita insya Allah sebagaimana doa kita di setiap Lebaran, yaitu minal aidin wal faizin, insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang kembali kepada fitrah dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tentu kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan ini merupakan sesuatu yang rutin kita lakukan atau kita dapatkan setiap Lebaran. Buat kita mungkin tidak ada excitednya, tapi buat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saya kira perjuangan mereka untuk mendapatkan berkah dari Ramadan sehingga menjadi bagian dari mereka yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan, itu dilakukan dengan perjuangan yang luar biasa. Kita masih bisa beriktikaf dengan mudah di berbagai masjid di sini, tapi saudara-saudara kita di sana ingin beriktikaf di salah satu kiblat umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, mereka tidak bisa melakukannya karena diblokade oleh penjajah Israel. Oleh sebab itu, kita harus lebih banyak bersyukur dibandingkan saudara-saudara kita di sana, karena kita senantiasa menjalani ibadah Ramadan dan juga Lebaran ini dengan situasi yang
normal-normal saja. Sehingga bagi kita tentu ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, tentu Idul Fitri berulang kali tiap tahun kita laksanakan, dan doa-doa tentang minal aizin wal faizin juga tiap tahun kita lantunkan. Bahkan dalam satu lebaran mungkin kita mengungkapkan doa itu lebih dari 1000 kali, sebanyak dari orang yang kita temui. Semakin kita menemui banyak orang, maka doa minal aizin wal faizin ini semakin banyak kita lantunkan. Dan insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan dilaksanakannya Ramadan oleh kita dengan sepenuh khidmat, insya Allah keinginan kita untuk menjadi bagian dari yang kembali kepada fitrah dan menjadi bagian dari yang meraih kemenangan itu akan Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, tetapi setiap Ramadan selalu muncul pertanyaan buat kita. Kalau dengan Ramadan ini kita mendapatkan predikat minal aizin wal faizin, terus 11 bulan ke depan seperti apa kita? Ini menjadi PR kita semuanya, bahwa kembali kepada fitrah, meraih kemenangan itu janganlah kita dapatkan hanya setelah Ramadan, tapi kita ingin 12 bulan ini adalah merupakan waktu-waktu di mana kita senantiasa bisa kembali kepada fitrah dan kita bisa meraih kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mempertahankan status minal aizin wal faizin ini, marilah kita secara bersama-sama di bulan-bulan ke depan kita terus konsisten, berkomitmen untuk melaksanakan apa-apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini di bulan-bulan yang lain. Bahkan jika di bulan Ramadan mungkin nuansa kita nuansa ritual, maka di bulan-bulan yang lainnya tentu kesolehan kita bukan semata-mata kesolehan ritual, haruslah mencakup kesolehan-kesolehan yang lebih luas dari itu. Saya sering menyampaikan bahwa kalau dilihat dari ruang lingkup kesolehan, sesungguhnya kesolehan itu memiliki 4 level. Pertama adalah kesolehan ritual, yang kedua adalah kesolehan susila, yang ketiga adalah kesolehan sosial, dan yang keempat adalah kesolehan profesional. Kesolehan ritual adalah peribadatan-peribadatan yang memang secara direct mahdoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, kemudian sholat, zakat dan sebagainya, hal-hal yang memang sifatnya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu hal yang penting, sebagaimana tadi Presiden katakan, untuk menjadi basis pijakan ketahanan pribadi-pribadi muslim kita. Mereka yang tidak pernah memiliki kesolehan ritual, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, saya yakin mereka tidak akan memiliki kekuatan secara kejiwaan pribadi. Dia akan menjadi orang yang rapuh. Yang kedua, kesolehan susila. Ini juga penting. Ini adalah kesolehan yang mencerminkan tata hubungan antara perempuan dan laki-laki. Mungkin bagi sebagian orang ini seperti sesuatu yang sepele, tapi sesungguhnya tata kelola hubungan laki dengan perempuan ini menjadi basis bagi ketahanan keluarga. Ketika hubungan susila laki dan perempuan ini tidak mendapatkan pengaturan yang memadai, maka bisa dipastikan tidak akan ada rumah tangga yang bertahan kokoh sampai dengan kiamat nanti. Kita saksikan di negara-negara barat pada hari ini, pernikahan sudah menjadi sesuatu yang transaksional. Alhamdulillah di Islam pernikahan ini masih bersifat sakral.
Jadi kita masih melihat kesolehan susila ini sebagai sesuatu yang sakral, dan karena itu inilah yang menjadi benteng bagi kokohnya keluarga kita. Sementara mereka, pernikahan ini sudah berdimensi transaksional. Saya sering miris menyaksikan mereka yang sudah berumah tangga 20-30 tahun. Ketika mereka sudah pensiun, ternyata sang suami atau sang istri memikirkan tentang uang asuransi. Uang asuransi ini buat mereka adalah sesuatu untuk jaminan hidup mereka. Maka salah satunya membunuh pasangannya supaya dana asuransi menjadi milik dia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pernikahan mereka bersifat transaksional. Tidak ada nilai sakral sama sekali di mereka. Nah, insya Allah kita dalam Islam, kesolehan susila ini merupakan benteng yang sangat kokoh untuk mempertahankan keutuhan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari menegakkan kesolehan susila ini. Dan yang ketiga adalah kesolehan sosial. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melakukan ketertiban sosial, ya, apakah kedisiplinan dan sebagainya. Pokoknya segala hal yang membuat bangunan sosial kita ini adalah merupakan bangunan sosial yang harmonis, yang tertib, ya, yang memberikan satu kenyamanan kepada siapapun. Dan yang keempat adalah kesolehan profesional. Ini adalah kesolehan bagi kita, siapapun kita, dalam posisi profesi apapun, kita harus menunjukkan kesolehan dalam bidang kita. Seorang pegawai negeri tentu dia harus menjadi pegawai negeri yang mampu memelihara aset-aset negara. Seorang pedagang, dia harus menjadi pedagang yang baik pada profesinya. Yang menjadi politisi, yang menjadi anggota dewan, juga harus menjadi anggota dewan dan politisi yang benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika empat kesolehan ini kita tegakkan, insya Allah mudah-mudahan kita benar-benar minal aizin wal faizin sepanjang masa kita, insya Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Saya kira ini menjadi tantangan kita semuanya. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kesolehan, 4 level kesolehan ini tidak kita lakukan secara paralel, maka akan terjadi sebuah tanakudot, sebuah kontradiksi dalam masyarakat kita. Saya membaca dalam laporan tentang Religiosity Index, indeks keberagamaan. Indonesia ini ternyata paling religius sedunia. Di bawah Indonesia itu adalah Kanada. Tapi ketika kita melihat Islamicity Index, indeks keberislaman, ternyata kita ini dari 149 negara, kita nomor 62. Malaysia tetangga kita saja, itu lumayan, dalam level 30 sekian. 10 besar dalam Islamicity Index, itu adalah negara-negara non-muslim. Nah, apa bedanya Religiosity Index dengan Islamicity Index? Indeks religiositas itu dilihat oleh tadi kesolehan nomor 1 paling banter kepada nomor 2, kesolehan ritual dan kesolehan susila. Saya kira memang Indonesia juaranya menurut saya dalam 2 kesolehan ini. Tapi indeks Islamicity itu adalah membaca seberapa sesuai tuntutan-tuntutan Islam di ruang publik dipraktekkan oleh masyarakat dan pemerintahan bangsa itu. Nah, ketika ini yang dipotret, ternyata kita ini adalah bangsa yang ya hampir bontot lah menurut saya, karena kita muslim terbesar. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Alhamdulillah, insya Allah Religiosity Index kita sudah baik, ini harus kita pertahankan. Tapi berikutnya adalah kita harus melangkah bagaimana kita menjadi negara yang sangat baik pada Islamicity Index itu. Jadi nilai-nilai Islam itu betul-betul terrealisir di dalam kehidupan kita. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dasat Latif, ya, Ustadz Dasat Latif.
di pernikahan teman saya ya, anaknya. Tadi beliau juga menyampaikan kepada saya, dan apa yang diceritakan beliau ini mirip sekali dengan yang diceritakan oleh Kiai Haji Miftah Farid. Pak Miftah Farid ini adalah orang yang sudah lebih dari 50 tahun sebagai ustadz ya di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Beliau dosen agama ITB. Tahun 2004 atau 2005 ketika Pak Hidayat sebagai ketua MPR, saya berjumpa beliau di rumah Pak Hidayat, di rumah dinas Pak Hidayat. Saya katakan kepada beliau, Ustadz Miftah Farid, kira-kira apa kesan Ustadz setelah 40 tahun lebih menjadi seorang Ustadz di Indonesia ini? Apa kesan yang muncul? Kata beliau, Ustadz Hidayatnya hadir nih, mudah-mudahan Ustadz Hidayat ingat ya Ustadz ketika antum ketua MPR. Beliau sampaikan kepada saya sangat bergembira bahwa kehidupan keislaman di Indonesia melonjak sangat luar biasa. Saya bisa menyaksikan bagaimana aktivitas keislaman di tahun 70-an dengan di tahun 2000 ini, kata beliau. Jadi sangat luar biasa. Ya kalau masalah majelis taklim sudah jelas. Yang umroh juga luar biasa. Bahkan kemudian umroh menjadi semacam rihlah religius gitu. Jadi kata beliau, saya sangat bersyukur bahwa apa yang selama ini saya lakukan itu ternyata tercermin dalam semangat keberagamaan di Indonesia. Tapi beliau melanjutkan, tapi saya sedih sekali. Mengapa begitu luar biasanya kehidupan keagamaan, tetapi ternyata ini tidak bisa menekan tingkat kejahatan, tingkat korupsi, dan juga hal-hal yang sesungguhnya itu menyangkut kepentingan publik, kata beliau. Nah ini tadi dibenarkan juga oleh Ustadz Dasat Latif ketika bertemu dengan saya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian menjadi PR kita, mudah-mudahan kita sebagai Partai Islam Rahmatan lil Alamin, kita bukan saja mempromosikan tentang kesolehan ritual, kesalehan susila, tapi juga kita harus melangkah kepada kesalehan sosial dan kesalehan profesional kita. Saya ingat pada perkataan Muhammad Abduh ya, Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan, I went to the West, I found Islam but not Muslim. And when I back to the East, I found many Muslim but not Islam, kata beliau. Jadi beliau katakan, saya pergi ke Barat, saya menemukan Islam, tapi nggak ada Muslim di sana. Dan ketika saya balik ke Timur, maksudnya ke dunia Islam, saya menemukan banyak Muslim, tapi saya tidak menemukan Islam. Nah ini saya kira perenungan dari Syekh Muhammad Abduh ini masih relevan sampai dengan hari ini. Karena sesungguhnya memang kita masih terpisahkan antara Religiosity Index dengan Islamicity Index. Kita sekarang harus melangkah bagaimana kita mewujudkan Indonesia menjadi negara yang paling tidak 10 besar pada Islamicity Index ya, Islamicity Index. Kalaupun ya mungkin belum bisa nomor 1, tapi masuk dalam 10 besar, saya kira itu adalah merupakan cita-cita kita bersama. Nah untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai kader-kader Partai Islam Rahmatan lil Alamin, mari kita terus jangan bosan-bosan untuk menjadi pelopor ya kebaikan-kebaikan di masyarakat kita. Dari mulai kebaikan ritual, susila, sosial sampai kepada kebaikan profesional kita. Ini memang tugas berat Bapak Ibu sekalian. Tapi kita yakin ya bagaimana Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu menyebutkan bahwa antara kita manusia dengan Islam itu satu cetakan. Fitratallahu lati fataron nasa 'alaiha. Kita tuh satu cetakan. Kalau orang teknik Pak Madani mungkin ini ibarat mur dan baut. Kita adalah bautnya, Islam itu adalah murnya. Dia sangat cocok gitu. Jadi tidak mungkin ada ajaran Islam yang tidak bisa kita laksanakan karena kita satu cetakan sesungguhnya dengan Islam itu. Karena itu kita yakin seberat-beratnya kita membawa kebaikan di ruang publik, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya.
Dan ini Bapak Ibu sekalian, hari ini menjadi PR besar buat kita. Karena tidak banyak orang yang siap membawa kebaikan pada ruang publik. Saya teringat dialog saya dengan Pak Fahri Ali, Bang Fahri Ali ya. Beliau seorang pengamat yang sangat tajam. Di tahun 2005 ketika almarhum Pak Arifin Panigoro mau meluncing buku politik beliau yang membahasnya Pak Fahri Ali, saya diundang ke sana. Nah, di sana pertama beliau mengkritik saya dalam obrolan sebelum beliau naik ke panggung. Dia mengkritik dua hal kepada kita. Man, kata orang-orang katanya, kamu itu katanya PKS itu nggak punya nasionalisme. Jadi kamu itu masih jauh lah dari nasionalisme Indonesia. Sampai beliau mencontohkan, nanti nih kalau ada Indonesia Raya pasti kamu nggak nyanyi, kata dia. Dia bilang begitu pada saya. Ya tentu saya bantah, Bang, nanti abang lihat saya akan bersuara paling lantang. Yang penting abang tidak pekak aja, saya bilang, karena suara saya nggak bagus. Yang kedua, dia mengkritik kita karena kita mencalonkan Pak Wiranto di 2004. Ini menandakan kamu tuh tidak mengerti tentang demokrasi, katanya. Masa dalam alam demokrasi yang kamu calonkan militer, kata dia. Harusnya kamu Amin Rais, katanya gitu. Ya saya jawab juga panjang lebar lah gitu. Tapi saya bilang karena waktunya sempit, Bang, nanti kapan-kapan kita ngobrol lah. Dan itu insya Allah sudah tuntas saya jelaskan kepada beliau. Nah, yang menarik adalah ketika saya tanya kepada beliau, Bang, kalau dua hal yang abang kritikan kepada PKS itu benar adanya, PKS kurang nasionalis, PKS belum paham tentang demokrasi, apakah abang masih senang menyukai PKS? Saya tanya begitu. Jawaban beliau ini yang menurut saya sangat luar biasa. Beliau katakan, Man, apapun background kamu, apapun keyakinan ideologi kamu, buat orang kayak saya, yang terpenting adalah kalian tetap membawa moralitas ke ruang publik, maka saya akan mencintai kalian, saya akan menyukai kalian. Kenapa begitu? Kata beliau, saya ini bukan orang baik, dan juga saya merasa bukan orang yang kompeten untuk membawa moralitas ke ruang publik. Tapi saya dan orang-orang seperti saya ini merindukan ruang publik itu bermoral. Kita memang tidak bisa membawa moralitas ruang publik, tapi ingin ruang publik itu bermoral. Nah, karena itu ketika ada sekelompok orang, yaitu kalian, datang di dalam politik Indonesia membawa moralitas di ruang publik, buat kami tidak pernah bertanya, ini apa keyakinannya, ini apa ideologinya. Bagi kami adalah moralitas ruang publik yang kalian bawakan, itulah yang membuat kami tertarik kepada Anda semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini saya ingin mengatakan bahwa ruang publik itu selalu dirindukan, di sana selalu ada moralitas. Tetapi tidak semua orang bisa membawa moralitas itu ke dalam ruang publik. Karena itu perkara sulit, perkara susah sekali. Nah, kita alhamdulillah sejak kelahirannya, kita adalah partai yang dipersepsikan sebagai partai yang mampu membawa moralitas ke ruang publik. Nah, karena itu menurut saya ini harus kita pertahankan. Apalagi di dalam semangat minal aizin wal faizin ini, marilah kita terus menjadi elemen-elemen bangsa yang membawa moralitas ke ruang publik. Yang tadi saya sampaikan ada 4 level moralitas tadi.